Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPR, CMLC, CMA, dan rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Bayu Febrianto dengan NPM 223.300.516.131. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kasus nyata dalam lingkup hukum acara pidana di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J dengan melibatkan Ferdy Sambo, seorang mantan pejabat tinggi kepolisian. Kasus ini menarik perhatian publik karena tidak hanya mencerminkan dinamika hukum acara pidana, tapi juga menguji integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. Saya akan menjelaskan tahapan hukum acara pidana dalam kasus ini, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, serta beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari prosesnya. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah serangkaian prosedur hukum yang mengatur bagaimana sebuah perkara pidana diproses, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, korban, maupun masyarakat. Dalam kasus Brigadir J, tidak dapat melihat bagaimana hukum acara pidana ini diterapkan, khususnya ketika sebuah kasus menyangkut pihak yang memiliki kekuasaan. Kasus ini bermula pada 8 Juli 2022, ketika Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Ferdy Sambo. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Namun, laporan ini menimbulkan kejanggalan, seperti luka-luka pada tubuh korban yang tidak sesuai dengan kronologi yang diberikan. Komnas HAM, media, dan masyarakat mulai menyoroti kasus ini. Tekanan publik mendorong Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki ulang kasus tersebut. Setelah bukti awal diperoleh, seperti rekaman CCTV dan hasil otopsi ulang, penyidik menemukan bahwa kejadian ini sebenarnya adalah pembunuhan berencana. Ferdy Sambo disebut sebagai dalang, sementara Baradae, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Barang bukti yang diajukan meliputi hasil otopsi kedua yang menunjukkan adanya luka-luka akibat penganiayaan, rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Brigadir J sebelum pembunuhan, keterangan Baradae yang mengaku diperintahkan untuk menembak oleh Ferdy Sambo. Dalam tahap ini, penting untuk dicatat bahwa Baradae diperlakukan sebagai justice collaborator, yaitu pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan terhadap para tersangka. Ferdy Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam surat dakwaan, jaksa menjelaskan bagaimana Ferdy Sambo memanipulasi kejadian, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga menyusun skenario baku tembak untuk menutupi kejahatan. Dakwaan ini menjadi dasar untuk melanjutkan kasus ke tahap persidangan. Sidang dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2022. Dalam proses ini, hakim, jaksa, dan penasihat hukum terdakwa bekerja sesuai prosedur hukum acara pidana untuk memastikan setiap fakta diungkap secara objektif. Persidangan menghadirkan saksi-saksi kunci seperti Baradae yang mengungkap peran Ferdy Sambo sebagai dalang pembunuhan. Selain itu, rekaman CCTV dan hasil otopsi menjadi bukti
penting dalam menguatkan dakwaan jaksa. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa, Verdi Sambo dan kuasa hukumnya menyampaikan pembelaan atau pledoi. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut dipicu oleh dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati. Namun, jaksa menilai klaim ini tidak terbukti dan menegaskan bahwa pembunuhan ini direncanakan secara matang. Kasus ini terus mendapat sorotan publik. Banyak masyarakat menuntut agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil, mengingat posisi Verdi Sambo sebagai pejabat tinggi kepolisian. Pada Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Verdi Sambo dihukum mati. Hakim menyatakan bahwa ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Putri Candrawati dihukum 20 tahun penjara. Baradae dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena statusnya sebagai justice collaborator. Serta Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban, meskipun ada kontroversi terkait hukuman mati yang dijatuhi kepada Verdi Sambo. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, transparansi proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan tekanan publik dapat memengaruhi pengungkapan kebenaran, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Lalu yang kedua, peran justice collaborator. Status Baradae sebagai justice collaborator menunjukkan pentingnya kerjasama pelaku dalam mengungkap kejahatan besar. Dan yang terakhir, pentingnya independensi lembaga penegak hukum. Kasus ini menjadi ujian bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menjalankan tugas mereka tanpa intervensi pihak lain. Kasus Brigadir J menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Proses hukum yang berjalan dalam kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum acara pidana diterapkan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Meskipun melibatkan individu yang memiliki kekuasaan besar, semoga pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum acara pidana di Indonesia. Saya Bayu Febrianto, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.